Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membawakan permasalahan mengenai ancaman di bidang pertahanan dan keamanan yang beranggotakan Halisa Luna Namira, Muhammad Ezra Febrian, Muhammad Rizky Fareza, Razi Rahman Widiadana, Rizna Luluul Maknun, Siti Ulfariba, dan Zahratul Aini Aziza. Kami sebelumnya memiliki 7 permasalahan awal, yaitu yang pertama, ancaman keamanan laut berupa praktik penangkapan ikan secara ilegal, pengeboman gereja Oikumene di Samarinda tahun 2016, kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua, pengeboman Sarina di Jakarta tahun 2016, gerakan G30 SPKI, konflik Laut Natuna, kerusuhan di Poso. Dan judul yang kami ambil yaitu pengeboman Sarina di Jakarta tahun 2016. Alasan kami mengambil judul ini ialah setelah berdiskusi mengenai pemilihan suatu masalah, disepakati bahwa permasalahan yang terpilih adalah pengeboman Sarina di Jakarta tahun 2016. Dengan alasan merupakan berita yang besar sehingga mudah untuk diteliti, serta permasalahan itu telah terjadi di masa lampau dan memiliki potensi terulangnya permasalahan tersebut, sehingga diputuskan pengeboman Sarina di Jakarta tahun 2016 sebagai judul yang terpilih. Masuk ke penjelasan masalah, yang pertama ialah latar belakang. Peledakan bom yang terjadi di kawasan Sarina, Jakarta Pusat, merujuk pada aksi terorisme dengan model teror yang dilakukan kelompok ekstremis Al-Qaeda atau Islamic State of Iraq dan Syria atau ISIS. Motifnya adalah balas dendam setelah aksi penangkapan teroris di beberapa daerah bulan Desember lalu, ujar pengamat teroris dari Barometer Institute Robi Sugara di Jakarta. Yang kedua itu ringkasan peristiwa. Pada 14 Januari 2016, sekitar pukul 10.30 WIB, bom pertama meledak di gerai Starbucks, Gedung Cakrawala. Sesaat kemudian, terjadi ledakan di sisi kanan Starbucks. Selang 20 menit setelahnya, giliran pos polisi Sarina yang diserang bom. Ledakan menewaskan 3 orang teroris serta melukai 1 orang polisi. Baik, kita masuk ke dalam kajian kebijakan. Menurut ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, juga menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis seperti lingkungan hidup, juga fasilitas. Dapat dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Kita masuk ke dalam kajian kebijakan lainnya yang dapat diambil oleh pemerintah ialah yang pertama, peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api. Yang kedua, peningkatan pengamanan terhadap sistem transportasi, sarana publik, sistem komunikasi, fasilitas diplomatik, serta kepentingan asing. Yang ketiga, pengawasan terhadap bahan peledak dan bahan-bahan kimia yang dapat dirakit menjadi sebuah bom. Yang keempat, peningkatan kesiapsiagaan yang dimana untuk menghadapi serangan teroris. Kebijakan lainnya atau kebijakan tambahan yang dapat diambil oleh pemerintah ialah yang pertama, pemeriksaan latar belakang di bandara untuk penumpang yang berasal dari negara yang rawan konflik. Yang kedua, pemeriksaan organisasi atau perkumpulan yang rawan terpengaruh paham menyimpang yang dapat mengancam keamanan negara. Yang ketiga, kampanye anti-teroris melalui media massa, baik melalui kegiatan sosialisasi maupun bentuk lainnya. Di sini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa peristiwa ledakan bom Sarina di Jakarta pada tahun 2016
merupakan suatu peristiwa yang mengakibatkan perspektif tidak aman pada negara Indonesia, sehingga timbul kerugian yang besar sebagai imbasnya. Tetapi di samping itu, di saat terjadinya ledakan bom Sarinah, pemerintah terlihat sangat berperan dengan membuat berbagai kebijakan sebagai upaya untuk melawan aksi terorisme yang marak saat ini. Harapan kami ke depannya dan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, semoga tidak ada lagi kejadian yang seperti ini terulang kembali, dan masyarakat selalu aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sekian daripada paparan materi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.